para rekan sejawat yang telah hadir pada webinar Alomedica tentang terapi antihipertensi selama pandemi COVID-19. Telah hadir bersama kita Dr. Leonardo Pasca Suciadi, spesialis jantung dan pembuluh darah, Fellows Indonesian Heart Association. Beliau adalah kardiologis dari Siloam Hospital Kebun Jeruk. Selamat datang Dr. Pasca, terima kasih atas waktunya. Rekan sejawat bisa mendapatkan 2 poin SKPID setelah mengikuti webinar ini. Caranya adalah yang pertama, download aplikasi Alomedica, kemudian register diri Anda, masuk SKP online, klik dan buka terapi antihipertensi selama pandemi COVID-19, kemudian baca artikel dan selesaikan prosesnya. Jika berhasil, maka sertifikat SKP akan tersedia. Proses SKP online dapat diakses 1 minggu dari tanggal webinar. Untuk dokter yang sudah teregistrasi dengan account Alodokter, harap menggunakan email berbeda untuk registrasi Alomedica. Berikut adalah susunan acaranya. Jam 11 kita akan pembukaan oleh saya sendiri, yaitu Dr. Amanda. Salam hangat untuk semuanya. Saya Dr. Amanda yang akan memandu webinar hari ini. Kemudian jam 11.05 akan merupakan sesi webinar kita. Sampai 11.35 merupakan sesi tanya jawab. Pukul 12 adalah sesi penutupan. Adapun tata cara webinar adalah yang pertama, mohon mikrofon di mute atau dinonaktifkan. Kemudian pertanyaan dapat diketik di box Q&A. Dan sesi pertanyaan akan dibuka setelah presentasi narasumber selesai. Baik, saya akan membacakan CV Dr. Leonardo Pasca Suciadi, yang akrab dipanggil Dr. Pasca ya dok. Nah, Dr. Pasca menyelesaikan pendidikan kedokteran umum di FK Unika Atma Jaya Jakarta tahun 2008. Kemudian lanjut menyelesaikan pendidikan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di Universitas Padjadjaran Bandung tahun 2015. Kemudian tahun 2018 mengikuti Fellowship of Advanced Heart Failure di Universitair Medisch Centrum Utrecht di Netherlands. Pekerjaan beliau saat ini adalah sebagai kardiologis dan clinical researcher di Siloam Heart Institute, Siloam Hospital Kebun Jeruk. Dan kemudian beliau adalah anggota Pokja Hipertensi Pulmonal dari PERCI dan Professional Member of Heart Failure Association atau HFA of European Society of Cardiology, ESC. Dan juga banyak pencapaian dan publikasi dari Dr. Pasca, diantaranya mendapatkan European Board Certified in Heart Failure of Heart Failure Association, European Society of Cardiology, dan beliau juga sebagai penulis buku ya dok, judulnya adalah Memahami Pemeriksaan Klinis Jantung, EGC 2017. Baik, kita akan mulai webinarnya. Untuk itu saya serahkan kepada Dr. Pasca untuk share slide-nya dan mulai presentasinya. Silakan Dr. Pasca. Halo, selamat siang semua rekan sejawat. Apa kabar semuanya? Saya harapkan semuanya sehat selalu walaupun di era pandemik ini. Amin. Saya akan share slide-nya ya. Oh, kayaknya nggak bisa di-disable ya dok. Sampai sebentar ya. Belum masuk ya dok slide-nya? Sudah kelihatan dok?
Ya, sudah terlihat, Dok. Sudah bisa dilihat semua, Dok? Bisa, Dok, bisa. Oke, kita mulai ya. Jadi topik hari ini yang kita coba diskusikan adalah tentang terapi antihipertensi, terutama dalam pandemi COVID-19 ini. Sebenarnya ini topiknya sederhana, simple, tentang antihipertensi, tapi ada beberapa isu menarik yang akan nanti kita coba diskusikan bersama. Kenapa topik hipertensi ini penting bagi rekan-rekan sejawat, terutama yang dokter umum? Karena perlu diingat bahwa hipertensi itu merupakan suatu kompetensi dari dokter umum. Jadi ini sangat penting sekali untuk diingat bahwa rekan-rekan dokter umum itu harus confident dalam menangani pasien-pasien hipertensi. Karena hipertensi mayoritas itu adalah harus dipegang dan bisa dipegang oleh dokter umum. Hanya beberapa kelainan di hipertensi yang perlu dirujuk ke spesialis, contohnya hipertensi resisten, hipertensi sekunder, atau hipertensi pada pasien-pasien risiko tinggi. Baik, kita akan mulai. So, slide-nya, oke. Jadi beberapa isu yang menarik di sini, keterkaitan hipertensi pada COVID, pandemi ini, dan secara umum adalah dengan penanganan pasien hipertensi selain pemilihan obat-obat antihipertensinya. Yang pertama tentang resiko pasien-pasien dengan hipertensi. Kita tahu pasien resiko tinggi untuk mengalami cardiovascular risk, tetapi juga ada specific concern tentang resiko pasien-pasien hipertensi yang mengalami COVID pneumonia. Kemudian masalah lainnya adalah masalah diagnosis, karena dalam hal ini dengan stay at home, pasien juga takut untuk rumah sakit, pengecekan maupun kontrol untuk tekanan darah. Ini sepenuhnya harus kita melakukan empowerment ke pasien di rumah. Jadi ini yang harus rekan-rekan sejawat bisa menjelaskan ke pasien, edukasi pasien apa yang mereka harus lakukan di rumah. Dalam hal terapi antihipertensi, yang salah satu isu yang sempat booming di awal-awal COVID itu adalah tentang resiko penggunaan RAS blockers, yaitu ACE inhibitor atau angiotensin receptor blocker dengan resikonya untuk terpapar COVID. Nanti kita akan bahas sekilas di belakang. Kemudian kolega sekalian juga perlu mengenali suatu red flags apa yang perlu menjadi perhatian supaya pasien-pasien yang tadinya di rumah untuk segera untuk rumah sakit untuk mencari pertolongan lebih lanjut. Itu yang akan topik yang kita akan diskusikan. Jadi tentang resiko pada pasien-pasien hipertensi, di sini kita bisa melihat bahwa berdasarkan usia dari pasien-pasien hipertensi dari usia muda sampai tua, dengan semakin tingginya tekanan darah pasien, itu resiko untuk mengalami kejadian kardiovaskular di kedepannya menjadi meningkat. Yang warna merah gelap itu menunjukkan bahwa pasien semakin warnanya merah gelap itu hipertensinya semakin lebih lanjut atau lebih tinggi. Dan yang menarik di sini kalau kita bandingkan antara mereka yang usianya lebih muda dibandingkan tua, ternyata peningkatan tekanan darah semakin tinggi itu semakin berdampaknya signifikan dibandingkan mereka yang tidak hipertensi pada usia muda. Pada usia tua relatif perbedaannya tidak terlalu signifikan. Ini karena lebih banyak komorbid pada pasien-pasien yang usia tua. Tapi pada usia muda, apabila dia punya hipertensi, resikonya jauh lebih signifikan dibandingkan mereka usia muda yang tidak punya hipertensi. Dan seberapa besar resiko pasien-pasien memiliki hipertensi, ini tergantung dari beberapa hal. Jadi pasien hipertensi itu bisa masuk ke resiko tinggi apabila sudah diketemukan misalnya hipertensif dengan LVH atau hipertrofi ventrikel kiri pada pemeriksaan ehokardiografi ataupun imaging, atau dia juga bisa diklaim sebagai hipertensinya membawa kepada kardiovaskular resiko yang tinggi apabila tekanan darahnya sangat tinggi sekali, yaitu misalnya grade 3 hipertensi dengan tekanan darah sistolik 180 mm Hg atau lebih dan diastolik di atas 110 mm Hg atau lebih. Dan pasien hipertensi juga mayoritas bisa masuk ke resiko menengah apabila dia hipertensinya di grade 2. Jadi ini menunjukkan bahwa
di luar tekanan darahnya sendiri, ini ada beberapa pertimbangan pasien bisa masuk ke resiko yang menengah, tinggi, atau bahkan lebih tinggi lagi. Yang menarik dari penelitian ini, kalau kita bandingkan, ternyata pasien-pasien hipertensi yang derajat ringan, yang grade 1 di sini, jadi kalau dibandingkan, ternyata dia memiliki resiko untuk mengalami penyakit jantung dan pembuluh darah yang lebih tinggi. Dan ini kelihatan lebih jelas pada yang warna biru, yaitu pada mereka yang usianya lebih muda daripada 60 tahun. Jadi kejadiannya kalau kita lihat di hazard rasionya hampir 2 kali lipat untuk mengalami penyakit jantung dan pembuluh darah di kedepannya sebagai komplikasi dari hipertensi. Nah, pada usia yang lebih lanjut, perbedaan ini tidak terlalu signifikan, karena seperti yang dibahas tadi, pada usia lebih lanjut, selain hipertensi, rata-rata pasien memiliki komorbiditas yang lain yang turut mempengaruhi untuk terjadinya resiko jantung dan pembuluh darah. Jadi demikian resiko pasien hipertensi secara global. Lalu muncul suatu kekhawatiran tentang penderita hipertensi pada era COVID ini, karena ditemukan ternyata pada rata-rata pasien COVID-19 yang dirawat dan terutama yang kritis, ternyata hipertensi adalah komorbiditas yang paling sering ditemukan pada pasien-pasien demikian. Hampir 30% dari pasien COVID yang dirawat di ICU. Dan ini berkaitan erat dengan prognosis pasien juga, karena pasiennya banyak yang tergantung dengan ventilator dan sebagainya. Tapi ada berbagai kritisi yang berikutnya, bahwa analisis yang demikian dari paper-paper sebelumnya, itu tidak menyesuaikan dengan usia-usia pasien. Karena kita tahu, hipertensi ini penyakit degeneratif, semakin tua pasien, maka prevalensinya semakin tinggi. Kedua, pasien-pasien yang tua itu juga yang paling banyak ditemukan kritis karena terinfeksi COVID-19. Jadi ini suatu kebetulan bahwa pasien-pasien yang kritis karena COVID ternyata juga berbarengan memiliki prevalensi hipertensi yang lebih tinggi juga. Sehingga dikatakan dari beberapa panduan-panduan yang terakhir bahwa tidak ada bukti nyata bahwa hipertensi sendiri merupakan faktor risiko independen untuk perburukan atau komplikasi ketika pasiennya terkena COVID-19. Jadi yang paling penting, kontrol hipertensi juga perlu dipegang dengan baik, walaupun pasiennya sedang menderita COVID-19. Lalu tentang masalah diagnosis, yang perlu kita perhatikan dan diingat adalah hipertensi merupakan penyakit yang silent. Jadi mayoritas pasien tidak memiliki keluhan, tetapi sangat bermasalah karena dia akan menimbulkan permasalahan komplikasi dalam jangka panjang. Sehingga satu-satunya cara ya kita tidak bisa mengandalkan keluhan pasiennya baru ditensi, tapi screening atau pemeriksaan tekanan darah ini menjadi penting untuk dilakukan secara reguler, terutama pada mereka yang sudah memiliki faktor risiko untuk kardiovaskuler. Ini merupakan definisi hipertensi berdasarkan panduan European Society of Cardiology dan juga diadopsi oleh Perkumpulan Hipertensi dari PERKI, Perkumpulan Kardiologi Indonesia. Di sini kalau kita lihat tekanan darah di bawah 120 atau di bawah 80 untuk diastolik dikatakan tekanannya optimal. Normal apabila di bawah 130 dan diastoliknya di bawah 85. High normal apabila antara 130 sampai 139 dan diastoliknya 85 sampai 89. Dikatakan mulai hipertensi yaitu grade 1 hipertensi apabila sistoliknya 140 sampai 159 dan diastoliknya 90 sampai 99. Hipertensi grade 2 dikatakan apabila tekanan darahnya 160 sampai 179 dengan diastoliknya 100 sampai 109. Nah, grade 3 hipertensi apabila tekanan sistoliknya di atas 180 atau lebih dan diastoliknya di atas 110 atau lebih. Isolated systolic hypertension ini istilah khas dari European Society of Cardiology. Kita nggak akan ketemu di guideline-nya ACC/AHA Amerika. Ini apabila sistoliknya di atas 140, sedangkan diastoliknya relatif normal di bawah 90. Ini hipertensi yang khas pada usia lanjut. Ini merupakan definisi hipertensi yang kita adopsi di Indonesia yang berasal dari European Society of Cardiology.
definisi hipertensi demikian waktu guideline sebelumnya itu ditentukan dari pemeriksaan waktu di rumah sakit. Jadi office blood pressure. Tidak punya panduan khas waktu pasien untuk dites di rumah waktu itu. Tapi pada panduan guideline 2018 dari European Society of Cardiology, diagnosis hipertensi bisa dilakukan dengan berbagai pemeriksaan selain dengan office blood pressure. Jadi bisa dicek di rumah dengan home blood pressure dengan ketentuannya tapi berbeda, yaitu apabila tekanan darah sistoliknya di atas 135 atau lebih dan diastoliknya di atas 85 atau lebih dengan pengukuran di rumah itu sudah dikategorikan sebagai hipertensi. Yang menarik juga mereka merestui adanya definisi hipertensi berdasarkan pengukuran ambulatory blood pressure. Jadi ambulatory blood pressure itu lebih menyerupai alat ukurnya dengan wearable, jadi digunakan oleh pasien. Yang di rumah sakit kami bentuknya seperti jam tangan, pasien akan pakai selama 24 jam, dan setiap 15-30 menit alatnya akan memompa tekanan darahnya dan akan ada catatannya yang bisa kita lihat diinterpretasi di komputer di kemudian harinya. Ambulatory blood pressure menjadi penting kalau kita mau memantau adanya tekanan darah waktu tidur. Karena tekanan darah dengan metode pengukuran yang lain itu tidak bisa dilakukan waktu pasiennya tidur. Jadi selama proses tidur, itu kita bisa mengetahui fluktuasi tekanan darahnya melalui ambulatory blood pressure. Mengapa tekanan darah waktu tidur ini menjadi penting? Kalau kita lihat di kurva ini, baik itu di sebelah kiri diagram sistolik, sebelah kanan diastolik blood pressure, yang warna lebih gelap itu menandakan tekanan darah waktu tidur. Memang resiko peningkatan cardiovascular death-nya semakin tinggi tekanan darah, tentunya semakin tinggi juga. Tetapi yang paling mencolok itu adalah bar yang warna gelap, yang sebelah paling kanan. Itu menunjukkan bahwa peningkatan di tekanan darah waktu tidur atau waktu tidur malam terutama, ini berdampak jauh lebih signifikan dibandingkan pengukuran tekanan darah yang metode lain, salah satunya misalnya di office blood pressure terhadap kaitannya dengan cardiovascular mortality. Di sini yang menunjukkan bahwa tekanan darah waktu tidur pada beberapa populasi perlu kita cari tahu. Dalam keadaan normal, tekanan darah waktu kita sedang tidur, itu rata-rata sistolik maupun diastoliknya akan turun sekitar 10-15%, sehingga dikatakan normal deeper di zona yang warna hijau. Tapi ada beberapa pasien yang penurunannya tidak signifikan atau kurang dari 10%. Dan itu cukup mempengaruhi tentang cardiovascular outcome-nya di kemudian hari. Tapi ada beberapa pasien yang lebih berbahaya lagi bahwa waktu tidur tekanan darahnya justru lebih naik, yang dikatakan reverse deeper. Ini khas sekali gambarannya pada pasien-pasien dengan obstructive sleep apnea, yaitu waktu tidur terjadi ngorok dengan adanya suatu henti napas periode apnea, sehingga dalam waktu tidur justru tekanan darahnya meningkat, respons simpatisnya tinggi, di mana hal ini sebenarnya berkebalikan dengan fisiologi tidur. Karena waktu kita tidur harusnya semuanya menjadi tenang, ada relaksasi otot, dan juga penapasan menjadi lebih teratur, detak jantung turun, begitu juga tekanan darah. Tapi waktu terjadinya obstructive sleep apnea atau OSA, ini akan terjadi peningkatan signifikan waktu sedang tidur. Sehingga bisa dipertimbangkan saat ini bahwa salah satu penyebab pasien-pasien hipertensi yang resisten sudah dikasih obat dengan cukup baik, patuh pasien minum obat, tapi tidak membaik, tekanan darahnya tidak mencapai target. Salah satu penyebab yang paling sering adalah OSA. Ini jadi harus dipikirkan terutama pada mereka yang obesitas, karena OSA prevalensi sekitar 30% pada penderita obesitas. Jadi kolega harus memikirkan hal tersebut. Dan dengan pengukuran nocturnal hipertensi ini dengan ambulatory blood pressure bisa mengindikasikan adanya kemungkinan OSA pada kasus hipertensi yang resisten. Lalu pengukurannya dengan alat apa? Jadi dari panduan ISC tahun 2018 dan juga dari INASH dari Indonesia, yang direkomendasikan alat ukur untuk tekanan darah adalah sphygmomanometer, baik itu otomatis maupun semi otomatis, jadi masih harus pakai empot-empotan itu ya. Tapi bisa dilakukan secara auscultatory atau
osilometrik, jadi yang bersifat getaran tanpa harus menempelkan stetoskop. Jadi yang seperti banyak dimiliki pasien di rumah, gambaran yang sebelah kiri atas itu tekanan sphygmomanometer yang otomatis digital tanpa perlu stetoskop sama sekali. Penggunaan sphygmomanometer dengan air raksa tidak dianjurkan lagi sejak guideline sebelumnya pun sudah dikatakan demikian karena masalah akurasinya dan juga karena masalah ekologi ya, karena penggunaan merkuri yang harus dibatasi. Jadi tidak kalau dianjurkan ke pasien untuk pengukurannya ya silakan membeli alat digital sphygmomanometer dan itu bisa dipakai di rumah dengan akurat. Tetapi dari panduan INAESA Indonesia dianjurkan supaya validasinya selalu rutin dilakukan antara 6 sampai 12 bulan sekali terhadap alat-alat ini. Nah, wearable blood pressure monitor atau yang berbentuk jam, ini untuk pertama kalinya di-approve di FDA bulan Desember 2018, namanya Heart Guide, itu keluaran dari Omron, harganya ya sekitar $500 USD. Ini alatnya berbentuk jam yang bisa dipakai sama seperti smartwatch. Ini gambarnya contohnya waktu saya berkesempatan mencobanya waktu di ESC Congress tahun lalu. Bentuknya lebih bulky dibandingkan smartwatch yang untuk sports misalnya. Tapi di lengannya yang khas itu di strapnya ada alat untuk mengukur tekanan darah sesuai dengan interval yang kita sudah setting. Dan akurasi alat ini sudah di-approve dari FDA. Ini merupakan keluaran Omron jam pengukur tekanan darah keluaran Omron ini adalah prototipe pertama yang di-approve FDA. Mungkin ke depannya akan lebih banyak lagi yang mengikuti sehingga pasien bisa mengukur secara ambulatori di rumah, termasuk waktu tidur. Demikian yang kita diskusikan tentang masalah diagnosis. Lalu terkait dengan terapi hipertensi di sini, ada beberapa hal ketika memulai terapi hipertensi pada pasien. Yang pertama pertanyaan yang harus dijawab oleh kolega adalah kapan kita sudah mulai harus meresepkan obat kepada pasien atau hanya kita anjurkan pasiennya untuk mengganti gaya hidup sehat misalnya. Yang kedua, kalau kita sudah harus meresepkan obat tersebut, target tekanan darahnya berapa untuk pasien kita ini? Ini harus ditentukan. Yang ketiga, kalau kita sudah menentukan harus minum obat, targetnya sudah tahu, kita harus memilih regimen obat apa yang paling pas untuk kondisi pasien tersebut. Yang keempat adalah apabila ada pemilihan obat-obat tersebut sudah dilakukan dan sekarang kita dalam masa pandemik COVID, apakah ada obat-obat tertentu di antihipertensi ini harus kita waspada, misalnya harus diganti jenis obatnya, itu yang akan kita diskusikan. Untuk menjawab pertanyaan pertama, apakah pasien hipertensi semuanya harus minum obat, kita bisa melihat bagan yang disusun dari guideline ESC 2018, pada pasien-pasien yang tekanan darahnya high normal, jadi belum hipertensi, yang dianjurkan adalah pengubahan gaya hidup sehat. Mereka tidak butuh obat-obat antihipertensi sesegera mungkin, kecuali pada pasien yang dengan borderline atau high normal blood pressure, tetapi mereka sudah tergolong dengan faktor resiko sangat tinggi. Resiko sangat tinggi itu dikatakan di ESC sebagai mereka yang sudah punya established cardiovascular disease. Jadi misalnya pasiennya sudah pernah operasi bypass, sudah pernah kena serangan jantung, pernah stroke. Pasien-pasien seperti ini sudah dicap sebagai very high risk. Sehingga tekanan darahnya belum tergolong hipertensi pun, tapi sudah tinggi, ini harus sudah mulai minum obat. Tidak layak untuk dikatakan hanya untuk mengubah gaya hidup sehat. Pada hipertensi grade 1, ini anjuran minum obat juga tetap dianjurkan pada mereka yang sudah memiliki faktor resiko tinggi atau resiko yang sangat tinggi. Tetapi pada mayoritas pasien yang resikonya menengah atau ringan, ini bisa dicoba untuk diberikan anjuran untuk mengubah gaya hidup sehat dalam 3-6 bulan, kemudian kolega bisa mengevaluasi di akhir 3-6 bulan itu. Kalau targetnya belum tercapai, berarti mereka juga harus diberikan resep juga. Kemudian di hipertensi grade 2 dan grade 3 itu rata-rata pasien setelah terdefinisi demikian, obat sudah harus mulai diberikan untuk diresepkan dan targetnya adalah tekanan darah tercapai dalam waktu 3 bulan sejak diberikan obat.
Catatan khusus adalah pada pasien-pasien yang sangat tua, yang usianya di atas 80 tahun, di mana kita lebih cenderung untuk mulai meresepkan obat apabila tekanan darah sistoliknya di atas 160 mm Hg atau lebih, atau diastoliknya 90 atau lebih. Jadi tidak perlu terlalu terburu-buru, karena pasien ini yang usia tua resikonya lebih fragile secara umum terhadap efek samping obat-obat darah tinggi. Kemudian dalam panduan ISC dan juga panduan INA-SH Indonesia dikatakan target tekanan darah ini sudah disimplified sedemikian rupa, yaitu berdasarkan usia salah satunya. Mereka yang usianya 65 tahun atau lebih muda, target tekanan darah sistolik dianjurkan 120 sampai 129, sedangkan diastolik antara 70 sampai 79. Pada mereka yang usianya lebih tua di atas 65 tahun, target tekanan darah sistoliknya sedikit disetting lebih tinggi, yaitu 130 sampai 139. Sedangkan diastoliknya itu masih sama, yaitu 70 sampai 79. Dan perlu dilakukan catatannya di sini pada mereka yang usia lanjut, dilakukan close monitoring terhadap efek-efek samping penggunaan obat-obat tekanan darah, terutama postural hypotension yang sering dijumpai pada usia lanjut. Tentunya ini lifestyle recommendation yang mungkin rata-rata teman-teman sudah tahu semua tentang pembatasan diet garam, terus juga alkohol, smoking, meningkatkan aktivitas exercise. Dan untuk obat-obat antihipertensi dari sekitar 20 tahun yang lalu sampai sekarang, kita hanya memiliki 5 kelas utama obat antihipertensi yang diputuskan dari guideline. Obat-obat tersebut adalah calcium channel blocker seperti amlodipin dan lain-lain, ACE inhibitor seperti ramipril, captopril, ARB contohnya candesatan, valsartan, diuretik terutama HCT dan indapamid, beta blocker seperti carvedilol, bisoprolol dan lain-lain, dan pada beberapa kasus lebih lanjut kita butuhkan spironolactone maupun alpha blocker. Nah, kolega bisa memilih yang mana saja obat-obat antihipertensi ini sebagai pada waktu ingin memulai terapi antihipertensi pada general pasien-pasien hipertensi. Jadi guideline dari ISC maupun Indonesian itu bisa silakan memilih obat mana yang sebagai first line terapi. Tapi kalau kita melihat sedikit ke guideline ACCAH, maka mereka menyatakan bahwa beta blocker kurang optimal dipilih sebagai first line terapi pada terapi antihipertensi. Sehingga sebaiknya memilih golongan lain, baru beta blocker kalau diperlukan, atau dalam kondisi spesifik tertentu, itu bisa dimulai lebih awal. Nah, ada beberapa kondisi spesifik di mana pasien hipertensi apabila diberikan jenis-jenis obat tertentu, ini ternyata manfaatnya lebih besar dibandingkan dengan penurunan tekanan darah itu sendiri. Nah, efek compelling effect ini yang dinamakan demikian dari ISC, ini menjadi perhatian bagi kita apabila kita ketemu pasien hipertensi dengan beberapa kondisi demikian, maka opsinya pilihan utamanya adalah obat-obat yang kelas demikian. Contohnya pada pasien yang gangguan ginjal kronis, ARB adalah pilihan utamanya. Dan juga misalnya pada pasien hipertensi dengan diabetes, ARB juga pilihan utamanya. Karena ternyata selain tekanan darahnya bisa turun, kedua obat golongan itu bisa menurunkan resiko total kardiovaskular risk-nya. Itu menjadi alasan kenapa obat ini lebih diutamakan pada first line terapi. Kemudian strategi terapi pada pasien-pasien hipertensi secara global, ini berdasarkan ISC Guideline 2018, ada sedikit perbedaan dibandingkan sebelumnya. Dianjurkan pada mayoritas pasien, ini dimulai dengan langsung kombinasi 2 antihipertensi. Jadi mereka menganjurkan langsung pakai 2 kombinasi antihipertensi, karena mayoritas pasien cenderung gagal untuk menggunakan satu jenis terapi antihipertensi, bahkan dengan dosis yang dinaikkan. Sehingga dari ISC menganjurkan bahwa kombinasi itu sudah mulai diinisiasi sejak awal. Kecuali pada beberapa pasien, yaitu pada hipertensi yang ringan, grade 1, dan pasiennya low risk, misalnya pasien usia muda, hipertensinya hanya grade 1, atau pada pasien usia lebih tua. Karena pada pasien usia tua,
usia lebih tua kita mau startnya lebih low dan juga go-nya lebih slow. Jadi start low, go slow. Dosisnya kita mau cuman yang lebih kecil dan juga jenis obatnya dimulai dengan satu jenis dulu untuk menghindari efek sampingnya. Apabila dalam pemantauan 3 bulan paling telat targetnya tidak tercapai, maka ini kombinasinya bisa ditambahkan lagi menjadi kombinasi 3 macam obat. Apabila dengan 3 kombinasi obat dan salah satunya diuretik di situ, maka pasiennya tidak mencapai target juga. Ini bisa diklasifikasikan sebagai hipertensi resisten. Kasus seperti ini biasanya perlu di-refer ke spesialis untuk kita cari tahu penyebabnya apa, dan juga obat salah satunya yang bisa dicoba saat resistensi hipertensi itu adalah spironolactone. Semua kombinasi obat-obat antihipertensi bisa digunakan secara umum cukup aman, kecuali satu hal yang itu di garis merah, yaitu jangan pernah melakukan kombinasi ACE inhibitor dengan ARB, karena kita tahu efek sampingnya jauh lebih banyak berdasarkan beberapa studi yang sebelumnya sudah kita ketahui. Salah satunya studi yang terakhir adalah On Target tahun 2009, ternyata kerusakan ginjalnya atau dysfunction ginjalnya menjadi lebih dominan dengan kombinasi ACE dan inhibitor dan ARB ini. Ini beberapa kontraindikasi atau efek samping dari obat-obat antihipertensi. Mungkin kita skip dulu, kecuali ada pertanyaan lebih lanjut nanti. Lalu concern utama tentang penggunaan obat antihipertensi pada era COVID-19 ini berkaitan dengan ACE inhibitor dan ARB. Karena ini didasari pada studi-studi bahwa SARS-CoV-2 sebagai agen infeksi COVID-19, dia masuk ke sel, terutama sel paru, alveoli, itu dengan berikatan enzim ACE2. Nah, enzim ACE2 ini ternyata pada pengguna ACE inhibitor maupun ARB mengalami peningkatan ekspresi, sehingga dikhawatirkan bahwa ini menjadi kendaraan bagi si virus untuk lebih gampang masuk dan menginfeksi jaringan tubuh, terutama paru. Ini bagannya kita bisa lihat di sini. Jadi terutama virus corona, SARS-CoV-2 ini masuk melalui ACE2. Kemudian paper-paper selanjutnya yang mencoba melihat keterkaitan hal ini menggarisbawahi bahwa studi-studi pada hewan itu memang menunjukkan pada ACE inhibitor dan ARB itu bisa meningkatkan ekspresi ACE2, tapi hanya di jaringan kardiak, di bagian jaringan jantung. Tidak ada studi-studi yang menunjukkan bahwa penggunaan obat-obatan ini akan meningkatkan ACE2 pada manusia. Tadi itu studinya pada binatang. Dan juga tidak ada studi pada manusia maupun pada hewan yang menunjukkan bahwa kedua obat golongan ini bisa meningkatkan level ACE2 pada paru-paru. Jadi yang terbukti pada binatang itu meningkatkan pada jaringan jantung. Dan juga tidak ada studi pada manusia yang menunjukkan penggunaan golongan kedua obat ini dengan komplikasi yang lebih serius apabila pasien tersebut mengalami COVID-19. Dengan kata lain, dengan penelitian-penelitian yang belakangan bahkan ditunjukkan bahwa studi pada binatang dengan infeksi dari virus corona, ternyata ACE2 itu memainkan peranan yang penting dalam memproteksi saluran napas dan juga paru terhadap suatu cedera dari infeksi dari virus-virus tersebut. Sehingga dengan kata lain, studi-studi awal tentang resiko atau potensi masalah dari ACE inhibitor atau ARB pada COVID-19 ini tidak sepenuhnya benar. Dari beberapa studi, ini salah satunya yang kita bisa lihat, bahwa resiko pneumonia pada pengguna ACE inhibitor maupun ARB justru pada mereka yang mengalami pneumonia dan menggunakan ACE inhibitor sebagai obat antihipertensinya, relatif risknya itu lebih kecil. Dengan kata lain, betul dari studi yang kita sudah bahas sebelumnya bahwa penggunaan ACE inhibitor jangan-jangan bisa menimbulkan efek proteksi pada kondisi pneumonia yang disebabkan oleh virus. Dan ini panduan dari ISC mengeluarkan paper terkait isu ini dan ditunjukkan dalam kesimpulannya bahwa tidak ada alasan saintifik untuk
menstop penggunaan ACE inhibitor maupun ARB pada penderita yang sebelumnya sudah menggunakan kedua obat ini, baik pada kasus hipertensi maupun gagal jantung, pada saat pasiennya mengalami COVID-19. Itu pernyataan dari ESC. Dan ini pernyataan resmi dari European Society of Hypertension, di mana mereka menggarisbawahi bahwa beberapa poin hipertensi sendiri itu tidak berkorelasi dengan peningkatan komplikasi pasien-pasien COVID-19 yang dirawat. Jadi seperti slide awal yang saya tunjukkan tadi, bukan hipertensinya yang membuat perburukan keluhan pada pasien, tapi karena mayoritas pasien-pasien hipertensi itu memang usianya lebih lanjut, sehingga ketika terkena COVID, ya komplikasinya lebih berat. Yang kedua, pada pasien-pasien yang sudah menggunakan ACE inhibitor maupun ARB, tapi pasiennya terkena COVID dan kondisi klinisnya sebenarnya cukup stabil, maka kedua obat ini masih bisa dilanjutkan seperti sedia kala. Kemudian, tapi pada pasien-pasien yang terkena COVID-19 dan kondisinya cukup kritis dan hemodinamiknya tidak stabil, ya tentunya obat-obat antihipertensi, salah satunya ACE inhibitor dan ARB ini bisa kita stop atau tunda dulu apabila tidak ada hipertensi yang bisa mempengaruhi kondisi pasien. Dan kita juga tahu efek samping ACE inhibitor atau ARB dalam kondisi pasien kritis, salah satunya bisa mengganggu dan fungsi ginjal dan juga peningkatan kalium, serta mempunyai efek vasoplegik yang membuat pasiennya bisa profound hypotension. Ini menjadi perhatian kita. Dan statement yang sama dikeluarkan dari International Society of Hypertension, di mana mengatakan bahwa ACE inhibitor atau ARB bisa sepenuhnya dilanjutkan pada pasien-pasien di era pandemi COVID ini, maupun pasien yang sudah terkena COVID selama kondisinya stabil. Dan menilai untuk isu tersebut, saya juga bersama rekan-rekan tim penelitian saya sempat publikasi di Indonesian Journal of Cardiology yang baru publish bulan lalu. Di sini kita mengumpulkan data-data dari banyak rekomendasi badan-badan hipertensi dunia, dan di sini kita bisa ditunjukkan bahwa hampir semua badan hipertensi dunia setuju bahwa ACE inhibitor maupun ARB ini bisa terus diberikan pada pasien-pasien selama pandemi COVID ini. Tidak perlu khawatir dengan resiko perburukan karena infeksinya atau meningkatkan resiko terkena COVID malah. Jadi relatif semua badan hipertensi setuju mengenai hal ini. Beberapa usulan dari ESC pada pasien-pasien hipertensi yang sudah terkena COVID, kita bisa lihat di sini, apabila pasiennya terkena COVID dan gejalanya ringan, dan pasiennya mengalami self-isolated di rumah misalnya, di sini obat-obat antihipertensinya silakan dilanjutkan sesuai kondisinya, dan tidak perlu untuk mengadjust dosis maupun men-stop ACE inhibitor ataupun ARB dalam kondisi ini, dan tetap disarankan pasien selama di rumah untuk pengukuran tekanan darah secara rutin dan untuk follow up ke dokternya. Ini sangat dianjurkan untuk menggunakan telekonsultasi dibandingkan pasiennya untuk datang ke rumah sakit. Jadi perlu diingat bahwa pasien hipertensi. Maaf, dok, waktu tinggal 5 menit, dok. Oke, tinggal beberapa slide lagi, dok. Jadi pasien hipertensi ini salah satu pasien yang paling ideal untuk konsultasi lewat telekonsultasi. Selama kolega sekalian bisa mengajarkan dan edukasi ke mereka bagaimana mengukur tekanan darah di rumah, harus dicatat setiap pagi bangun tidur maupun menjelang tidur malam. Nanti memiliki diary untuk hipertensi dan tekanan darahnya. Dan obat-obatannya juga diingat namanya, dosisnya. Maka dilakukan telekonsultasi ini sangat efektif dalam mengontrol tekanan darahnya, terutama dalam era pandemik demikian. Kemudian pada pasien-pasien yang sudah terinfeksi COVID-19 dan kondisinya harus dirawat di rumah sakit, maka secara umum ini kasus per kasus. Kalau pasiennya kondisinya stabil, maka obat-obat antihipertensi, ACE inhibitor, ARB juga bisa dilanjutkan. Tapi pada kondisi klinis yang tidak stabil atau tekanan darahnya lebih rendah lagi, ya tentunya obat demikian bisa ditunda lebih dahulu. Ada beberapa obat yang biasa digunakan di lapangan pada pengobatan COVID yang cukup membuat kita agak hati-hati ketika dikombinasikan dengan obat antihipertensi.
yaitu salah satunya penggunaan kloroquine apabila kita kombinasi dengan amlodipin. Ini kita tahu bahwa kloroquine bisa meningkatkan sitokrom di liver dan meningkatkan efikasi dari amlodipin. Sehingga agak hati-hati karena bisa membuat profound hypotension pada pasien-pasien, bahkan yang menggunakan amlodipin dengan dosis yang sama sebenarnya. Karena adanya interaksi obat dengan kloroquine. Oke, kita akan di slide terakhir ini kita akan melihat kapan pasien hipertensi di rumah dari kolega harus dianjurkan untuk rujuk ke rumah sakit untuk pemantauan lebih lanjut. Yang pertama, kapan harus dirujuk ke spesialis? Apabila kita ketemu pasien ini memiliki resistensi hipertensi. Jadi hipertensi resisten setelah makan 3 jenis obat, salah satunya diuretik, tapi target tekanan darahnya tidak tercapai. Tapi kita harus exclude dulu bahwa pasiennya tidak ada masalah dengan compliance, teknik pengukuran tekanan darahnya tepat, dan tidak ada white coat hypertension, dan tidak ada penyebab sekunder hipertensi yang lain. Salah satunya OSA yang tadi sempat saya singgung. Kedua, apabila pasiennya kecurigaan ada secondary hypertension. Jadi 90% kasus hipertensi di lapangan itu adalah essential hypertension. Sekitar 10% sisanya adalah hipertensi yang terjadi karena kondisi sekunder penyakit lain. Kapan kita harus curiga secondary hypertension? Apabila penderita hipertensi grade 2 atau grade 3 itu masih usianya muda di bawah 40 tahun, atau hipertensi yang terjadi pada anak-anak, atau pasien yang sudah tua, sudah biasa minum obat hipertensi selama ini stabil, tiba-tiba belakangan kok tambah tinggi terus, tensinya tidak terkontrol. Ini harus dievaluasi lebih lanjut tentang secondary hypertension. Kemudian yang ketiga yang harus di-refer adalah pasien-pasien hipertensi, tensi berapapun, apabila dia tergolong dengan resiko sangat tinggi. Misalnya pasiennya sudah pernah mengalami penyakit jantung maupun stroke, ini menjadi pasien yang sangat resiko tinggi, harus dirujuk. Jadi 3 kondisi ini yang spesialis perlu dilakukan, dirujuk ke spesialis maksud saya. Selebihnya hipertensi adalah kompetensi dokter umum seperti yang saya kemukakan di awal. Kemudian ada beberapa kondisi urgent yang harus kita sampaikan ke pasien bahwa mereka tidak perlu takut untuk ke rumah sakit dan justru mereka harus kita push ke rumah sakit. Yaitu apabila terjadi peningkatan tekanan darah yang sangat tinggi dan apalagi disertai dengan gangguan kerusakan organ target. Misalnya edema paru, terjadi stroke dan sebagainya, ini wajib harus cepat-cepat ke rumah sakit. Apabila ada efek samping dari obat antihipertensi yang dia miliki, ini juga harus evaluasi lebih lanjut. Dan pada penggunaan beberapa jenis obat antihipertensi seperti diuretik, S inhibitor, ARB, dan spironolakton, beberapa cek darah harus dilakukan secara rutin untuk melihat gangguan elektrolit maupun fungsi ginjal. Ya, demikian dari presentasi saya, Dr. Amanda, silakan. Ya, terima kasih Dr. Pasca atas pemaparannya yang sangat komprehensif. Tadi sudah di-share dari Dr. Pasca tentang resiko pasien hipertensi, kemudian diagnosis, bagaimana kontrol tekanan darah sendiri di rumah, juga ada alat-alatnya ya dok ya. Kemudian ada juga terapi antihipertensi, yaitu RAS blocker dan refleks atau perhatian. Dan juga ada insight yang menarik tentang S inhibitor ya dok, ternyata bisa digunakan pada pasien COVID tapi dengan catatan kondisinya stabil ya dok. Karena dari jurnal-jurnal juga membuktikan seperti itu. Baik, di box Q&A sudah ada pertanyaan. Dari Dr. Reza Kusuma Wardana, jika ada pasien hipertensi lama yang tidak rutin minum obat hipertensi, lalu datang ke vaskes dengan kondisi tekanan darah yang normal, kurang dari 130/80. Terus selama 3 kali kunjungan, apakah diteruskan terapi antihipertensinya? Jadi sudah dilakukan pengukuran selama 3 kali kesempatan yang berbeda dan tensinya ternyata baik gitu dong? Iya. Sempat ada tensi tekanan darah normal. Oke, kalau selama ini pasiennya memang sudah tidak pernah minum obat darah tinggi lagi dan sudah pengukuran berkala ternyata tekanan darahnya sudah normal. Yang pertama kita lihat secara total cardiovascular risk pasien ini seperti apa. Kalau pasien ini secara umum resikonya low atau intermediate dengan tekanan darah yang sudah tercapai, ya mungkin kita hanya anjurkan pasiennya untuk melakukan pengukuran berkala saja.
Tapi kalau pasiennya memang termasuk di resiko yang sangat tinggi, ini harus didiskusikan lagi kasus per kasus dengan dokternya. Mayoritas pasien hipertensi yang sudah memiliki faktor resiko tinggi atau sangat tinggi, obat-obat antihipertensi tetap dianjurkan untuk dipakai selama tidak terjadi insidensi hipotensi. Mungkin demikian, Dok. Ya, baik dok. Dok, saya pengen tanya sih dok, itu jangka waktu untuk step 1 atau initial terapi ke second line terapi untuk terapi antihipertensi itu, tadi dokter bilang itu kurang lebih 3 bulan ya dok. Jadi kurang waktunya? Oh bukan, itu maksudnya 3 bulan itu target terapi kita harus tercapai. Jadi penggantian dosis obat antihipertensi atau kita mau menambahkan jenis obat antihipertensi paling cepat kita lakukan bisa 2-4 minggu. Oh oke. Baik dok. Kemudian ada pertanyaan juga dok dari dokter Maria Dwi LES. Obat hipertensi untuk ibu hamil yang aman apa ya dok? Ya, ada beberapa obat antihipertensi pada ibu hamil tadi saya sempat tampilkan di slide juga sebenarnya. Salah satunya golongan CCB, calcium channel blocker, itu bisa dipertimbangkan cukup aman. Terus yang kedua ya yang biasa kita pakai metildopa itu bisa dipakai juga. Beta blocker hati-hati tapi masih boleh dipakai. Yang pasti tidak boleh dipakai adalah ACE inhibitor dan ARB. Dan diuretik juga agak hati-hati karena kalau terjadi hipovolemi akan mempengaruhi sirkulasi ke plasenta, tapi selama tidak terjadi hipovolemi masih boleh dipertimbangkan. Oke, baik dok. Ada pertanyaan dari dokter Lukas Sigit. Untuk tensimeter otomatis digital, cara untuk ditera setiap 6-12 bulan, caranya bagaimana dok? Saya punya 2 tensi di klinik, tensi aneroid dan tensi digital. Kadang angka penurunan selisih 10-20 mm Hg. Yang lebih dipercaya yang mana dok? Terima kasih. Ya, jadi ini masalah kita memang di lapangan setelah membeli alat pengukur tekanan darah yang terutama digital. Setelah post marketingnya kita harus servisnya kemana sih? Ini sesuatu yang memang nggak lazim di negara kita ya. Jadi ketika kita mau validasi jadi kesulitan. Harusnya kita harus balik ke vendor yang menjual, minta divalidasi. Itu biasanya dilakukan cukup rutin di rumah sakit sebenarnya. Jadi kalau untuk beli lepas di luar, di rumah, ini terus terang saya juga nggak tahu kalau memang tidak memiliki vendor yang bisa dikontak. Kalau mengenai tentang beberapa perbedaan tentang alat ukur, metode alat ukurnya maksudnya, sebenarnya sphygmomanometer yang anaeroid yang seperti gambar yang tadi saya sampaikan di bagian kiri bawah, tidak terlalu dianjurkan di ESC guideline, walaupun di panduan Indonesia itu masih dianjurkan. Tapi yang lebih yang kita bisa lebih reliable itu sebenarnya penggunaan digital sphygmomanometer. Karena ini faktor akurasinya lebih tepat selama metode teknik pengukurannya tepat. Kalau metode yang lain yang menggunakan stetoskop ini sangat bergantung akurasinya dengan mereka yang memeriksa dalam hal teknis pemeriksaannya misalnya, dan juga tergantung ya kualitas kuping yang mendengarkan juga. Jadi bisa beda-beda. Baik dok, pertanyaan selanjutnya dari Dokter Nodia. Dok, semenjak pandemik seperti ini, banyak pasien baru yang datang ke klinik untuk mengecek tekanan darah. Sebelumnya pasien ini sudah sering kontrol rutin dulu sebelum pandemik ini di rumah sakit. Namun karena pandemik ini jadinya takut untuk rumah sakit untuk kontrol kembali. Padahal pasien ini riwayatnya hipertensi, DM tipe 2, dan juga ada CAD, dan menggunakan ring. Yang ditanyakan apakah pasien yang punya riwayat seperti ini harus tetap kontrol ke spesialis di masa pandemik ini, atau tidak masalah untuk meneruskan obat-obat dari spesialis setiap bulannya tanpa harus kontrol. Terima kasih dokter. Ya ini sangat tergantung sekali dengan seberapa baik edukasi yang kita berikan kepada pasien selama monitor tekanan darahnya di rumah, termasuk juga efek-efek samping obat-obatan yang dipakai. Dan perlu dicatat pasien yang tadi disebutkan ini adalah tergolong pasien yang very high risk. Karena dia sudah pernah pasang ring dan juga ada CAD misalnya ya. Sehingga pengontrolan tekanan darah ini sangat penting untuk kita edukasikan ke pasien.
Dan tentunya seperti yang tadi direkomendasikan dari guideline, selama pasiennya stabil, tidak ada keluhan maupun efek samping yang lain, ini pasiennya sangat ideal untuk kita pandu secara telekonsultasi. Ini peranannya sangat baik sekali pasien seperti ini. Selama edukasi yang kita sampaikan bisa diterapkan oleh mereka, kita bisa pandu secara telekonsultasi. Selama mereka bisa mencatat tekanan darahnya, efek samping obat, jenis obat, dan sebagainya. Jadi mungkin tidak perlu sampai rutin datang ke rumah sakit karena resiko mereka untuk terpapar juga tinggi. Tapi salah satu opsinya saat ini ya telekonsultasi. Oke, baik dok. Ya baik. Ini ada pertanyaan dari Dr. Fajar Fikri. Selamat siang dok, saya Fajar dari Surabaya. Izin bertanya dok, kapan kita harus menurunkan tekanan darah pada hipertensi grade 3 secara cepat dan drastis ke normal, dan kapan kita turunkan tekanan darah dengan perlahan? Terima kasih dok. Ya, hipertensi yang paling penting kita harus mengetahui bahwa ini suatu proses yang progresif, menahun, sehingga tidak ada kepentingan kita harus cepat-cepat turunkan tekanan darah dalam waktu yang singkat, kecuali dalam hal kasus hipertensi emergensi. Hipertensi emergensi kita tahu bahwa pasiennya akan mengalami peningkatan tekanan darah yang tinggi sekali, biasanya di atas grade 3, dan disertai dengan ada satu gangguan organ. Misalnya adanya terjadi stroke, terjadi perdarahan di otak, terjadi serangan jantung, ataupun ada kegawatan yang lain. Dalam kondisi seperti ini kita mau turunkan tekanan darah dengan cepat dalam hitungan jam, sehingga obat-obat antihipertensi yang intravena itu lebih dianjurkan pada kondisi hipertensi emergensi. Pada kasus hipertensi urgensi di mana peningkatan tekanan darahnya lebih tinggi, tetapi tidak ada kerusakan organ, walaupun angka nominalnya tidak ada kesepakatan, tapi rata-rata di atas 230 untuk sistolik dan diastolik di atas 120, ini kita bisa klasifikasikan sebagai hipertensi grade 3 yang termasuk urgensi. Di sini kita penting untuk mengoptimalkan agen-agen antihipertensi supaya tekanan darahnya bisa turun mencapai target dalam waktu 2-3 hari ke depan. Selebihnya ya rata-rata kita bisa turunkan secara gradual, terutama pada orang usia lanjut agak hati-hati, kita harus turunkan pelan-pelan walaupun pasiennya memiliki grade 3 hipertensi. Baik. Pertanyaan dari Dr. Catherine Gunawan. Dok, ingin bertanya untuk obat antihipertensi yang disarankan untuk kasus hipertensi urgensi di vaskes primer dan kontrolnya sebaiknya bagaimana ya? Terima kasih. Ya, semuanya bisa dipakai sebenarnya pada kasus hipertensi urgensi. Sejawat bisa mengkombinasi, yang paling penting mengkombinasi beberapa obat. Minimal kombinasinya harus 2 obat, dan rekomendasinya yang paling baik itu adalah kombinasi antara S inhibitor ARB atau ARB maksudnya dengan salah satu golongan calcium channel blocker atau diuretik. Tetapi pada hipertensi urgensi mungkin ketika kita akan memulai S atau ARB yang dosisnya lebih tinggi, mungkin yang penting untuk sejawat cek itu adalah fungsi ginjalnya. Hati-hati pada pasien yang sebelumnya mungkin tekanan darahnya cukup terkontrol, terus belakangan tensinya naik sekali menjadi hipertensi urgensi, kita harus pastikan ini bukan kegawatan ginjal. Karena jangan-jangan kreatininnya sekarang lagi naik tinggi, dan itu tentunya agak hati-hati kita memulai S inhibitor atau ARB dengan dosis yang lebih tinggi dalam kondisi kidney injury seperti demikian. Tetapi kombinasi obat manapun silakan dimulai pada hipertensi urgensi. Yang penting targetnya kita mau turunkan dalam hitungan beberapa hari. Oke. Baik dok, mungkin ada 2 pertanyaan lagi ya dok ya. Ini dari Dr. Khairul Saleh Pulungan, menanyakan tentang gaya hidup yang bagaimana dok untuk pasien prehipertensi. Apakah olahraga berapa kali sehari dan waktunya, kemudian diet makanannya, berapa asupan garamnya, seperti itu dok. Atau makanan yang harus dihindari. Mungkin dari lifestyle-nya kali dok ya. Ya. Kalau untuk dari makanan, nomor 1 musuh utamanya adalah garam. Jadi kita harus batasi kurang dari 5 gram intake garam per hari berdasarkan YESI guideline, bahkan bisa lebih rendah lagi. Terus obat dan juga yang harus dihindarkan dari makanan itu adalah proses food, terutama daging-daging yang diproses karena rata-rata menggunakan kandungan garam yang tinggi. Dan juga
baking soda, terus juga vetsin itu semua juga garam, jadi bukan hanya garam dapur, itu harus dibatasi juga. Selain itu alkohol yang berlebihan, merokok itu juga harus kita anjurkan di stop oleh pasien. Alkohol mungkin bisa dibatasi, tapi rokok harus di stop. Kemudian untuk olahraga yang dianjurkan adalah olahraga intensitas menengah, yang jenisnya aerobik. Jadi penderita hipertensi hati-hati pada olahraga yang bersifat anaerobik ya, misalnya push up, angkat barbel dan sebagainya, karena itu potensi untuk meningkatkan tekanan darahnya dalam jangka lama ya, karena pengelepasan simpatis dan sebagainya. Tapi olahraga aerobik seperti jogging ya, jalan cepat, berenang, sepeda itu selalu sangat baik untuk dilakukan, dan yang paling penting adalah rutinitasnya, jadi dilakukan secara rutin, minimal 30 menit satu hari, dianjurkan 5 sampai 7 kali dalam 1 minggu. Jadi hampir setiap hari bisa dilakukan. Intensitasnya cukup menengah, nggak perlu yang intensitasnya lari kencang sampai berat, nggak perlu. Kemudian yang paling penting juga adalah menurunkan berat badan. Karena banyak sekali saya temukan di lapangan penderita hipertensi yang obesitas, begitu berat badannya turun secara signifikan, obat anti hipertensinya bisa perlahan satu persatu dilepas. Dan mungkin salah satu faktor yang bisa mengkaitkan hal itu karena penderita obesitas itu banyak juga yang mengalami gangguan tidur yang namanya OSA. Sehingga ketika berat badannya turun, maka OSA-nya juga mulai membaik, maka tekanan darahnya juga lebih gampang dikontrol. Mungkin demikian. Oke. Dok, ada lagi pertanyaan dari Dr. Muhammad Kafabila. Apabila ada postural hipotensi, apakah ada perubahan tentang target goals terapi? Oh ya, terus saya juga mau tanya dok, bagaimana sih dok cara mencegah postural hypertension pada lansia? Ya, postural hypertension ini sangat sering ya ditemukan pada mereka semakin meningkat usianya, efek sampingnya banyak. Biasanya gejala awalnya seperti dizzy ya, kelenyangan. Terus kalau kita nggak aware tentang hal itu dan pasiennya dalam kondisi dehidrasi, misalnya suatu saat dia benar-benar terjatuh, terjadi sinkopi. Jadi yang paling penting ketika kita memiliki pasien lansia, kita ingin mengobatinya secara lebih perlahan dengan dosisnya pakai dosis lebih kecil, dan juga kita mencapai target yang kita mau itu juga lebih perlahan. Mungkin bisa lebih dari 3 bulan, bisa lebih panjang dari 3 bulan, tidak perlu terlalu terburu-buru. Dan target tekanan darahnya seperti yang tadi dikatakan, pada mereka yang lansia itu cukup sistoliknya antara 130 sampai 139. Ternyata di bawah 130, kalau kita tekan lagi tensinya, ternyata benefitnya tidak baik. Sehingga ada beberapa paper yang kita sudah tahu bahwa tekanan darah itu pada manusia itu sifatnya memiliki J-curve. Ketika tekanan darahnya terlalu rendah, resiko kematian juga meningkat. Tapi ketika tekanan darah juga terlalu tinggi, resiko kematiannya juga meningkat lagi. Jadi kita mau mencapai balance untuk tekanan darah. Tidak boleh terlalu rendah, tidak boleh terlalu tinggi. Nah, apabila terjadi hipotensi ortostatik yang kita curigai pada pasien, ya tentunya kita harus buktikan di waktu di office. Kita harus ukur tekanan darahnya pasiennya setelah berdiri 1-2 menit, kemudian kita lakukan pengukuran tekanan darahnya. Kalau dari posisi tiduran menjadi berdiri 2 menit, ternyata tensinya turun lebih dari 20 mm Hg, ya ini berarti memang confirm terjadi hipotensi ortostatik. Yang kita bisa anjurkan ke pasien, ya obatnya kita mulai turunkan dosisnya, terutama yang paling penting adalah obat diuretik. Karena bisa jadi pasiennya juga mengalami hipovolemi karena efek diuretiknya. Sehingga dosis diuretiknya mungkin bisa diturunkan atau malah di stop. Dan dosis obat lainnya bisa kita sesuaikan lagi secara perlahan. Oke. Baik dok, terima kasih atas sharingnya Dr. Pasca, sangat menarik dan sangat bermanfaat bagi rekan-rekan sejawat, terutama pada layanan primer di era pandemik ini. Oh ya, saya ingin memberi info kepada para sejawat, kalau Alamedica sudah menerbitkan artikel tentang kontroversi pengaruh ACE inhibitor dan ARB terhadap COVID-19 ya dok. Jadi jangan lupa nanti dicari di aplikasi Alamedica. Kemudian terima kasih atas sharingnya Dr. Pasca. Nah, setiap pandangan yang dikemukakan di atas